Selamat siang sedulur ngabur. Lah, ini saya kedatangan tamu. Ini temen, ya, jadi masih temen ya. Ini yang inden anak kopata ya, anak kopata saya. Kemarin sudah inden lama dan dia inden 2 kali. Jadi yang sekarang mau diambil sama adiknya. Kebetulan adiknya juga sudah biaknya sudah agak besar. Jadi dia memang nitip di sini dulu sebelum istilahnya sampai agak dewasa gitu biar aman. Nah, ini seperti apa merpatinya? Ini ya, merpatinya putih, mirip sekali dengan induknya ya, putih, ekornya hitam. Jadi ini terah, kalau di daerah Jogja sebelah timur, itu terah legenda dari kopata itu sudah nggak asing lagi ya, Mas. Jadi kopata itu banyak sekali digunakan untuk induk sekarang ya, kalau di daerah Yogyakarta gitu. Karena memang daerah kopata ini benar-benar daerah merpati tinggian pada saat itu. Dan turunnya pun luar biasa. Nah, nanti juga akan kita review ya, seperti apa kok sampai indukan kopata bisa sampai di sini dan lain sebagainya ya Mas ya. Yang jelas merpatinya ini ya. Ini merpatinya. Itu masih menggunakan ring saya ya, Java Project. Jadi di sini ringnya ada 2 ya guys ya, Java Project sama Gunung Wangi gitu. Nah, kelihatan jantan apa betina? Kalau ini belum kelihatan ya Mas. Jadi saya sendiri karena indukannya nanti kalau sampai lihat indukannya nanti juga akan tanya, padahal itu jelas betina, ini jantan atau betina seperti itu. Kalau anak kopata saya nggak bisa memastikan ya. Jadi, nah ini kebetulan induknya juga ada, ini Mas kalau mau lihat, coba gitu. Ini dimasukkan lagi aja ya, biar enak kita ngobrol ya. Nah, ini guys, ini sang legenda kopata BBH ya. Ini kebetulan, ini kopata BBH nomor serinya 034. Jadi ini benar-benar yang lama ya, yang tua. Jadi kopata yang tua. Jadi ini kemarin, nah ini sekalian saya review ya. Ini kopata ini jadi ditemukan itu tanpa sengaja ketika kita, jadi ini pekatiknya Mas Obek. Obek itu ringnya OBX 127 itu di Lapak Sampurno kalau di Yogyakarta. Itu nyari merpatinya yang hilang di Prambanan dan menemukan merpati putih ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Jadi kurus, enggak ada dagingnya dan jadi kondisinya itu sudah ya ndungkluk sudah itu pokoknya males lah sudah itu. Nggak ada harapan. Ya, nggak ada harapan untuk hidup tadinya. Terus dibeli di Crownjot itu 25.000 ini. Ya, ini benar, ini dibeli 25.000. Ini 25.000 benar, dibeli 25.000. Terus sampai rumah dikasih obat cacing, terus dikasih disepeti madu pada saat itu. Akhirnya pulih, dia bisa dagingnya bisa berisi lagi, terus akhirnya beranak pinak di sana. Nah ini betina ya guys ya, ini orang kalau melihat pasti jantan ini, tapi ini betina. Nah, dan keunggulan daripada kopata ini, nyun sewu ya, kita review ya Mas Putro ya, yang kagungan kopata ya. Ini jadi Mas Obek itu menanyakan kepada Mas Putro yang kagungan itu, katanya ini anak yap ring putih pada saat itu, gitu. Dan saya sendiri juga yakin kalau ini yang anak yapnya, karena apa? Ciri-ciri daripada merpati yang terah yap itu walaupun lolos sampai tua pun wajahnya masih ayu, masih bagus, masih halus. Itu ciri-cirinya merpati terah yap.
Jadi kalau bilang ini terahiap terus dia ngeloloh 2 kali sudah tengpletot raine itu, wah nanti dulu lah kalau kita seperti itu. Ditanyakan Iya. ya, Mas. Nah, ini. Akhirnya ini di tempatnya Mas Obek itu beranak pinak di sana, dikawinkan dengan beberapa indukan, bahkan sampai 4 indukan kalau nggak salah itu. Yang pertama itu apa saya nggak tahu, itu keluar persis seperti induknya, keluar seperti induknya, dan itu saya pakai untuk indukan juga, tapi di sana ya. Terus yang ini nggak ketangkap ya, itu ada di atas genteng. Dan yang kedua itu dengan Mekar Jati, jadi punyanya JF Futsal. Halo Mas. Itu punyanya JF Futsal, itu ringnya Mekar Jati. Itu keluarnya mirip sekali dengan induknya, tapi ulesnya hitam. Nah ini merpatinya ini. Anu ya. Nih. Ini merpatinya ya. Ini merpatinya ya guys ya. Sama persis seperti induknya. Cuman dia ulesnya hitam. Nah, ini menggunakan ringnya Mas Obek, masih Mas Obek. OBX 127, masih menggunakan ringnya OBX 127. Ini yang sama Mekar Jati, ring Mekar Jati. Itu saya ambil juga di situ sekalian. Jadi saya ngambil 4 Mas dari sana. Kotaknya anaknya 3. Itu. Yang ketiga itu yang saya ambil itu yang sama Nyo, ring Nyo. Kebetulan Nyonya itu kan juara di JEC pada saat itu. Terus akhirnya dikawinkan dengan Kopata ini dan keluar indukan yang luar biasa, body big. Sama semuanya, sama seperti induknya. Tapi ini ulesnya membawa ulesnya Nyonya itu, yang ring Nyonya itu. Ya kan Tritis. Tuh, ini. Nah, dari situ terus akhirnya Kopata ini dibeli orang. Dibeli orang. Di sana diternakin sampai berapa bulan gitu toh. Terus akhirnya tidak nelur, macet nelur. Nah, ketika macet nelur itu dikembalikan di sini. Nah, tapi kan Mas Obek juga udah macet nelur kok dikembalikan gitu. Tapi saya yakin sekali terus ngomong sama saya, akhirnya merpati itu saya suruh ngambil dan saya yang nebus akhirnya pada saat itu dengan sejumlah uang yang lumayan lah seperti itu, karena pada saat jualnya juga lumayan Mas Obek itu. Nah itu saya ambil karena basic saya dulu di ayam aduan itu kalau ada babon-babon yang sudah istilahnya macet nelur itu saya bisa nerapi di situ. Nah, dari situ akhirnya Kopata ini saya terapi. Di sini saya terapi dengan terapi model saya pada saat saya nerapi ayam dulu. Nah ini kita akan buka-bukaan bagaimana Kopata itu kok bisa bertelur kembali pada saat di sini ya. Itu kok bisa bertelur kembali. Ini buat para pemirsa yang ada di seantero negeri ini ya, kita akan buka-bukaan karena ini hasil pengalaman saya ketika saya bermain ayam aduan pada saat itu. Jadi babon-babon bagus yang sudah tidak produktif itu di sini saya terapi dan alhamdulillah dia bisa nelur kembali. Nah seperti apa terapinya ini akan saya buka di sini ya guys ya. Jadi pertama-tama itu si merpati itu harus sehat dua-duanya. Jadi jantan dan betina harus sehat. Itu biasanya saya keluarkan dulu parasit-parasit dalam tubuhnya. Jadi dalam tubuh si merpati itu saya keluarkan entah itu cacing, bakteri dan lain sebagainya ya. Karena dalam tubuh merpati itu kata konsumsinya kan dia juga masir dan lain sebagainya kan. Itu akhirnya pasti di dalam tubuhnya itu parasitnya akan luar biasa. Nah itu saya menggunakan metode klenik ya. Metode klenik ini sangat efektif sekali. Ini saya baru menemukan jamu yang benar-benar luar biasa ya di sini ya Mas. Itu klenik Jadi itu merek atau apa? Klenik ini merek Mas. Oh, merek. Nah ini Merek saya namanya klenik,
namanya klenik Tapi ini. dia klenik terus pakai apa? Oh, enggak, bukan. Ini jadinya jamunya ini mereknya klenik. Oh, mereknya. Nah, mereknya klenik yang obat cacing ya, Mas ya. Ini nanti ketika kita berikan 2 kapsul, satu hari itu 2 kapsul ya, gitu. Nah, nanti cacing itu dalam jangka waktu antara 5 menit sampai 15 menit itu akan keluar semua dari dalam tubuh. Bahkan sampai lendir-lendirnya juga, dan itu ada residu-residu yang ada di dalam itu semuanya keluar. Nah, itu yang saya lihat asik di situ. Dan setelah mengeluarkan itu si merpati itu bukannya lemes seperti kalau kita ngasih jambe, kita ngasih obat cacing yang lain itu enggak, malah justru semakin risik itu merpati itu. Jadi sehat banget. Nah, setelah saya gunakan metode ini, setelah 3 hari saya klinik seperti ini. 3 hari kliniknya. Enggak, kliniknya cuma 1 hari. Cuma 1 hari saya kasih 2. Saya kasih 2 gitu. Tapi untuk yang perempuan itu saya kasih 3 hari. Selama 3 hari. Selama 3 hari berturut-turut, karena untuk mengencerkan di organ-organ belakang juga. Jadi organ-organ petelurnya juga dari situ. Karena klinik ini ketika kita gunakan selama 3 hari untuk merpati yang telur malang itu pun dia bisa hancur, Mas. Itu bisa hancur, benar-benar bisa hancur itu. Nah, itu yang luar biasanya. Makanya saya sangat senang sekali ketika ada produk ini ya di Indonesia ini. Nah, setelah itu selama 3 hari itu sudah saya kasih jangka waktu 1 hari untuk penetralan. Nah, saya tunggu sampai merpati itu mau giring. Itu biasanya setelah kita melakukan pengobatan terus dia sehat. Habis sehat itu biasanya kita kasih jamu. Nah, jamunya biasanya saya menggunakan, enggak apa-apa ini nyebut produk ya, itu pil gendeng. Biasanya saya kasih 1 butir pil gendeng itu. Udah saya kasih 1 butir pil gendeng, terus itu nanti akhirnya mbabrak. Kedua-duanya itu mbabrak. Itu semuanya saya kasih. Betina jantan saya kasih. Nah, setelah dia sudah mulai mbabrak-mbabrak itu biasanya selama 3 hari atau 4 hari. Itu kunci dasar daripada merpati itu biar nelur, itu baru saya berikan. Nah, yang pertama, selama 3 hari saya kasih ini, Mas, X stimulan. Ini saya campurkan ke dalam air minumnya dia, tapi dicampurkan dalam cangkir gini ya, Nanti secukupnya saja, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak itu, secukupnya. Paling setengah sendok teh atau 1/4 sendok teh. Itu kita aduk di dalam satu cangkir air seperti ini. Pokoknya air itu harus habis dalam 1 hari. Jangan sampai sisa, karena nanti kalau diminum di lain hari takutnya sudah ada fermentasi di situ ya. Misalnya sore masih sisa dibuang. Ya kita buang saja, terus itu kita ganti dengan air bersih biasa. Gitu, air bersih biasa. Nah, setelah ini diberikan 3 hari, udah nanti kita kasih makan ransum. Ini yang terpenting. Nah, ransumnya itu kita kasih sentrat petelur ayam itu. Sentrat petelur ayam yang dicampur dengan grit. Nah, top grit seperti ini ya, guys ya. Ini saya menggunakan top gritnya kebetulan seperti ini. Kita mau numbuk sotong atau mau numbuk cangkang telur, monggo silahkan, enggak apa-apa. Yang penting kita kasih asinan, atau di sini kita kasih grit ya, grit atau asinan ya. Nah, ini cangkang-cangkangan kita kasih seperti itu. Kita campurkan dalam takaran pakan itu. Nah, jadi pakan 1 cepok gini kita berikan juga paling 1/4 sendok teh sampai setengah sendok teh, itu kita adukkan dalam makan biar campur toh dia. Nah, nanti dikonsumsi di situ ya. Setelah itu sorenya, ketika sudah kita kasih ransum seperti itu ya, ransum makanannya, sentrat petelur dengan grit ini, kita campur grit ini. Nanti sorenya kita kasih minyak ikan. Nah, saya biasanya belinya di apotek kalau minyak ikan itu, karena buat saya konsumsi sendiri juga. Nah, ini kita menggunakan minyak ikan seperti ini ya. Jadi menggunakan minyak ikan apa saja boleh sebenarnya. Tapi kebetulan yang ada tempat saya ini sampai ludruk ya. Seperti ini, kebetulan seperti ini. Kita kasih minyak ikan di sore hari. Itu untuk yang perempuannya tok aja. Ini untuk yang perempuannya tok. Nah, setelah itu kita tunggu nanti sampai dia lepas giring, biasanya dia langsung bisa telur. Di situ, insya Allah dari situ.
dulu waktu merawat si kopata seperti itu ya. Ya, tapi untuk merawat kopata itu sampai 2 giringan, Mas. Oh, sampai 2. Sampai 2 giringan. Giringan pertama dia belum mau nelur. Giringan yang kedua dengan terapi seperti ini Lagi tulang lagi. dia langsung nelur. Dia mau nelur dan akhirnya sekarang rutin. Dan ini kopata ini sekarang sudah gimbal telur walaupun itu masih genyuk ya, masih gembur di situ. Sudah kelihatan sekali. Nah, ini sudah gimbal telur sebenarnya. Nah, ini sudah sekarang insya Allah mungkin telurnya akan rutin kembali karena di sini saya terapi terus ya. Nah, sebetulnya cuman itu. Nah, intinya ketika kita memiliki istilahnya induan-induan yang prospek dan di situ bermasalah, tidak ada salahnya kita harus ikhtiar, di mana banyak sekali metode-metode yang ada ya di sini ya. Kita wajib coba di situ. Ya, salah satunya adalah metode yang saya lakukan ini. Gitu. Jadi dari sini insya Allah Kopata masih akan produk terus dan sampean masih bisa ini terus. Nah, seperti itu. Itu sekelumit cerita daripada sang legenda Kopata ini ya. Ini dulu memang kalau di Berbah itu legendanya ya ini Kopata, Virgo, ada Menco, ada ya banyak sekali sih dia itu dulu. Kalau di daerah Berbah itu memang dulu kondangnya memang merpati bagus. Gitu. Nah itu cerita sekelumit kita, Mas. Iya. Terima kasih Om Cek. Nah, ini nanti kalau mau dibawa, ini nanti PIE, nah ini ya guys, ini adiknya ini, adiknya juga sudah diinden. Nah ini kebetulan dia pakai pelantong sedikit di punggungnya. Jadi ini Kopata ini pada saat ini saya cross dengan Agung Toping ya, dengan merpati milik Pak Agung Toping. Itu. Dan alhamdulillah ini keluarnya kayak induk betinanya terus. Jadi itu Agung Topingnya yang Megan, itu warnanya Megan. Seperti itu. Oke, itu sekelumit cerita saya tentang Kopata. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi merpati lover, bagi sedulur gabur. Dan sehat terus buat kalian semua. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga limpahan rezeki pada kita semua. Dan lindungan Allah selalu ada pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, salam sedulur gabur.